Tak ada yang bisa menandingi indahnya bunga mawar pemikat. Tak ada yang bisa menandingi wanginya bunga melati. Literasi digital menjadi acuan masyarakat. Kita sambut pembawa acara hari ini, Sarah Ariyanti dan Reza Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, selamat datang dan di acara talk show Ada Apa dengan Digital 2024 bersama Kominfo. Betul sekali. Terima kasih kehadiran peserta sekalian. Ini yang sudah datang pagi-pagi sudah ramai semua di sini ya. Saya Reza Helmi. Dan tentunya saya Sarah Ariyanti. Ya, kami berdua akan memandu acara pada hari ini sekaligus moderator acara talk show. Para netizen yang budiman sudah hadir ya, mewakili netizen-netizen Indonesia yang memang terkenal dengan kesantunannya. Kesantunannya harus tetap santun ya. Harus tetap santun, karena nanti kita akan bahas lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana bersosial media terutama melawan hoax. Karena menjelang pemilu 2024 ini yang sudah tinggal hitungan hari, hoaxnya banyak banget. Bahkan dari catatan Kominfo udah ada lebih dari 2.000-an hoax yang sebagian besar sudah ditangkis semuanya. Itu dia ya Reza. Jadi sebagai netizen kita juga harus pintar tentunya ya Reza ya. Walaupun memang mungkin dari pemerintah ataupun dari platform sosial medianya itu pasti sudah ada layer-layer untuk menyaring hoax tentunya. Betul, tapi kesigapan kita menggunakan smartphone sebagai smart people kita juga harus memfilter itu. Nah tadi aku kan juga sudah bilang Sarah bahwa memang ini ada acara gagasan dari Kominfo juga yang memberikan wawasan literasi digital serta mengedukasi masyarakat dalam pencegahan hoax di ruang digital. Dengan begitu harapannya memang diskusi hari ini mampu menjadi solusi. Khususnya memang di masa kampanye pemilihan presiden yang kita harus menciptakan pemilu damai 2024. Sepakat semuanya ya? Sepakat dong, harus sepakat tentunya Reza ya. Nah mungkin barangkali banyak yang bertanya-tanya juga nih mengenai sebenarnya apa sih literasi digital. Lalu belum semua juga nih Jelly mengidentifikasi hoax gitu ya. Jadi nggak tahu nih yang mana sih yang hoax gitu atau berita yang sudah benar begitu ya dengan cermat. Nah lewat talk show hari ini tentunya objektifnya kita akan mengidentifikasi bersama yang mana sih berita-berita hoax yang mungkin jangan kita reshare gitu ya. Jadi harus tahan-tahan jempol juga ya Reza sebagai netizen gitu. Pikir lebih dari satu kali untuk men-share informasi karena dengan kemajuannya teknologi ada AI, ada deepfake juga. Itu benar-benar susah membedakan yang mana yang asli, yang mana yang enggak. Terutama karena lebih dari 80% konten hoax yang ditemukan sama Kominfo ternyata bentuknya video, Sar. Nah itu dia. Bisa aja nih tiba-tiba ada mukanya Reza di video tapi ternyata bukan Betul. Reza yang asli. Kan kemarin yang sempat viral juga adalah bagaimana kita bisa mengubah suara dan juga mimik wajah. Yang saya misalnya tidak bisa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin tiba-tiba dalam video diubah. Itu sempat rame juga kan hoaxnya dan sudah ditangkis bahwa ternyata itu hoax dan menggunakan deepfake namanya. Betul. Nah, tapi mungkin teman-teman di sini sudah nggak sabar gitu ya mendengar paparan dari para narasumber kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu nih bagaimana sih videonya, tanggapan-tanggapannya dari masyarakat hingga selebriti mengenai isu hoax yang kian mengganggu di ruang digital berikut ini. Kita lihat ya. Era digital di Indonesia itu bagai maju kena, mundur pun kena. Bawa perubahan tapi mengikis adab dan norma. Demokrasi jadi kendor, media sosial jadi ladang hoax yang hancurkan kebinekaan. Berita hoax yang bikin itu orang-orang jahat tuh sama aja kayak fitnah sih. Diharapkan emang lebih bijak dan lebih waspada. Dunia digital tak ubahnya bencana bagi kebangsaan. Bebasan berekspresi jadi kebablasan. Hoax menyebar, nyawa melayang.
Ini bukan isapan jempol, tapi nyata terjadi. Ya artinya sekarang apapun itu bisa jadi hoax, ya kita sebagai pengguna sosial media kita harus waspada dan harus pintar. Itu menurut aku bahaya banget sih untuk masyarakat. Asal scroll, hilang kontrol. Ujungnya cuitan penuh kebohongan. Hoax perkara COVID-19 di awal 2019 sempat trending. Disusul informasi palsu perihal kebijakan pemerintah, sampai penipuan hingga isu-isu politik yang buat pening. Benarkah Indonesia darurat hoax? Kita harus lebih bijak aja dalam menerima beritanya. Mereka lupa akan etika bersosial media. Gitu. Smartphone gunakan secara smart juga. Dicari dulu, di cross check dulu kebenarannya, validasinya. Kalah sudah begitu, lalu muncul kegelisahan. Ada apa dengan digital? Baik, kita sudah melihat bersama-sama ya tanggapan dari selebrita dan juga masyarakat Indonesia tentang hoax begitu yang tersebar di sosial media. Betul, betul. Ini lumayan memprihatinkan. Kalau tadi pertanyaannya yang lumayan disampaikan adalah apakah ternyata Indonesia darurat hoax. Nah, itu bahaya banget. Sebenarnya teman-teman juga harus berpikir beberapa kali sebelum men-share informasi karena memang lagi-lagi takutnya beritanya hoax dan lumayan banyak sekali dalam bentuknya video. Nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi sebelumnya juga sebenarnya Kominfo juga punya yang namanya turn back hoax. Yes. Nah, itu ramai banget di X, jadi kalian misalnya menemukan informasi yang ternyata ragu sebenarnya ini benar atau enggak ya, mungkin bisa mention turn back hoax, nanti akan dijawab nih sebenarnya itu asli atau palsu informasinya. Tapi kayaknya kita nggak usah lama-lama lagi kali ya Reza ya. Kita invite langsung aja nih narasumber di talk show pertama kita dalam tema Netizen Pintar Jaga Ruang Digital. Langsung saja kita akan undang ke atas panggung narasumber kita yang pertama ada Bapak Puadi SPDMM, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Boleh tepuk tangannya? Baik, terima kasih Pak Puadi. Selanjutnya kami mengundang Mas Faris Mufid, Public Relation and Government Relations TikTok Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, yang terakhir berikutnya kami akan menyambut dan juga mengundang Bapak Doni Budi Utoyo selaku Ketua Umum Siberkreasi untuk naik ke panggung bergabung bersama kami. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. Baik, ini sudah hadir ya bersama kita 3 narasumber pada talk show kita yang pertama. Ada Pak Puadi, ada Mas Faris dan juga ada Bapak Doni. Apa kabar nih sebelumnya? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap ya ditanya-tanyain sama saya dan juga Reza? Oh, siap. Kita harus semangat. Baik, baik. Nanti buat teman-teman di sini juga kita akan kasih sesi tanya jawab. Ada 3 penanya nanti. Tapi sebelumnya kita akan bahas secara general terlebih dahulu ya. Sebenarnya tingkat penyebaran informasi hoax sejauh ini sudah sejauh mana? Mungkin ke Mas Faris dulu karena memang tadi temuannya ada banyak sekali video hoax yang berbentuk video jika dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu. Kalau dari TikTok Indonesia ngelihat itu seperti apa sih? Baik, pada dasarnya hoax, misinformasi, disinformasi itu adalah hal yang dilarang di TikTok. Kami punya panduan komunitas yang jadi basis dalam menjalankan fungsi moderasi yang ada di TikTok. Kayak kitabnya lah. Nah, mengenai hoax dan misinformasi tentunya ya pas masa pemilu ada bad actors yang ingin menyebarkan distorsi informasi, itu pasti meningkat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Namun di TikTok kita sudah melengkapi fungsi-fungsi untuk menjalankan dan mengadres masalah misinformasi itu. Dan selama ini misalnya ya di transparansi report kami yang kami lakukan update terus per kuartal, itu misalnya di 2023 kemarin dalam 1 kuartal kami menghapus lebih dari 11 juta konten
di TikTok Indonesia ya, 11 juta konten yang melanggar panduan komunitas. Gitu. Oke. 11 juta ya. 11 juta. Lumayan Berarti banyak tuh. Kalau misalnya itu belum di-share, kalau udah share berarti banyak sekali masyarakat Indonesia yang bisa mendapatkan informasi salah tadi begitu ya. Sorry, tapi itu penjabarannya nggak cuma semua mengenai misinformasi, tapi ada juga pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dan di TikTok sendiri sebenarnya fungsi moderasi kami itu ada kayak mesin moderation AI-nya, di mana mesin itu bisa men-take down 98,4% kalau tidak salah, itu sebelum dilihat oleh satu orang pun. Nah, jadi ini komitmen TikTok nih. Jadi sebelum tadi tersebar, kita udah take down dulu. Gitu. Nah, mungkin nanti bisa dilihat datanya Kominfo juga. TikTok itu salah satu platform yang paling cepat juga dan paling tinggi angka dalam memberantas misinformasi dan disinformasinya. Gitu. berarti sebelum di-share dan sebelum adanya laporan dari pengguna TikTok lain, ini sudah di take down duluan kalau misalnya memang itu melanggar begitu ya, Mas? Betul. Jadi sebenarnya kalau kami di TikTok dengan atau tanpa laporan, jadi kan di TikTok kita juga bisa lapor ya. Kalau misalnya menemukan pelanggaran, kita bisa report videonya langsung. Tapi dengan atau tanpa laporan itu, kami akan terus melakukan penegakan panduan komunitasnya. Jadi ada beberapa pembagian sebenarnya. Nanti saya sarankan teman-teman di sini juga kalau mau tahu lebih detail, kami punya laporan transparansi, tinggal dicari di mesin pencarian, itu jelas pembabakannya. Dan yang menarik adalah tadi kan 98% itu sebelum dilihat dilaporkan oleh orang. Dan kami juga berhasil men-take down konten sekitar 86-87% di kuartal di 2023 kemarin itu sebelum dilihat oleh satu orang pun. Jadi sebenarnya itu udah semakin terus kami tingkatkan juga sebenarnya untuk implementasi dan penegakan panduan komunitas tersebut. Gitu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya dari Bawaslu sendiri, Pak Puadi seperti apa ya untuk menjaga ruang digital kita tetap bebas dari hoax begitu? Gimana caranya? Peran Bawaslu seperti apa? Ya, terima kasih Mas Reja. Jadi terkait Bawaslu ini kita punya metode ya berkaitan tentang pengawasan. Secara kebetulan memang Bawaslu kita tentunya dalam proses mekanisme pintu masuk adanya laporan, dugaan-dugaan pelanggaran berkaitan tentang hoax ya kita mengenal istilah penelusuran dan kebetulan kita punya aplikasi namanya IMM. IMM Intelligent Monitoring Management. Jadi teman-teman nih buat pemirsa ya kalau misalkan ada informasi yang sifatnya hoax dalam bentuk apapun ini bisa laporkan ke Bawaslu. Kita punya IMM Go bawaslu.go.id dan sebagainya. Jadi informasinya begini Mas Reja. Kalau ada informasi yang sifatnya hoax, berita-berita hoax itu, kemudian dengan IMM itu mudah mana ini hoax dan tidak. Jadi masuk berita ini namanya atau informasinya atau lokusnya itu akan tertawan jadi di IMM tersebut. Nah itu kita punya itu. Kemudian yang kedua kita punya aplikasi yang namanya Jarimu Awasi. Nah itu yang informasi itu juga mudah mendeteksi mana-mana saja informasi yang hoax dan tidak gitu. Termasuk juga adanya hasil pengawasan kita nih Mas Reja di Bawaslu tingkat provinsi kota ketika ada informasi itu yang sifatnya hoax itu bisa diproses melalui IMM dan Jarimu Awasi. Hanya saja misalkan gini nih di masa tahapan kampanye ini kan banyak viral ya informasi-informasi video-video viral nih terutama informasi itu datang misalkan ke kita nih ke penyelenggara pemilu. Ada misalkan ada siapa nih tokoh yang bagi-bagi uang dan sebagainya. Nah, untuk mendeteksi bahwa itu viral atau tidak ini nanti akan terdeteksi nih. Jadi sepanjang ini kan kebanyakan ya para pemirsa ini banyak para netizen melihat kalau informasi viral ini sudah disimpulkan wah ini ada pelanggaran nih. Bawaslu kemana aja nih dan sebagainya. Nah, kita tidak mudah langsung menyimpulkan itu pelanggaran. Nah informasi yang viral itu menjadikan informasi awal ke kita. Sehingga informasi awal itu kita segera dilakukan penelusuran dan pendalaman apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Ini luar biasa sekali nih karena apa? Informasi video-video yang viral itu ternyata setelah ditelusuri dan didalami ternyata peristiwa dan lokusnya itu tidak ketemu gitu loh. Nah makanya ini saya perlu sampaikan ya. Ada 341 konten ya yang sudah diawasi
Salah satunya adalah platform-platform ya yang merupakan platform dengan jumlah dugaan pelanggaran terbanyak dari proses metode pengawasan tadi. Ini saya perlu sampaikan ya, ada 110 ya, ini konten yang paling banyak yang dengan jumlah pelanggaran konten paling banyak yaitu Facebook. Facebook ya? Facebook ya. Nah, Pak Puadi kan kabarnya juga punya data untuk memaparkan begitu ya. Nah mungkin bisa langsung dipaparkan saja data dan juga informasi. Saya perlu sampaikan ya, pertama adalah ini kaitannya dengan Facebook ya. Jadi informasi-informasi apapun yang hoax ya, berita-berita hoax itu di Facebook ini dari hasil pengawasan kami ya di lapangan, ini paling banyak adalah Facebook tadi, sehingga masyarakat tahu oh ternyata ada informasi-informasi yang benar itu yang kemudian bisa dideteksi oleh aplikasi yang namanya IMM tadi atau yang namanya Jarimo Awasmi. Kemudian yang kedua ada Instagram ini. Instagram ini yang kedua ada konten yang paling banyak melakukan pelanggaran ada 103. Kemudian yang ketiga ada Twitter ada 99. Kemudian ada TikTok yaitu 27 dan YouTube paling sedikit yaitu ada 1% yaitu masuk ke YouTube dengan proses platform yang paling rendah. Nah di sini ini data per tanggal terakhir 4 Februari ya prosesnya. Nah hal demikian ya untuk itu dari 341 konten yang tentunya diawasi sasaran serangan cyber ini yang paling banyak, termasuk juga ini berkaitan tentang sasaran ada 3 pasangan calon ini yang disasar ini. Yang disasar apakah masuk pasangan calon 1, 2, dan 3. Ini mudah disasar dalam perkembangan pengawasannya. Nah sehingga kami dalam proses pintu masuk penanganan pelanggaran apakah masuk di pintu temuan atau laporan. Nah jika misalkan masyarakat melaporkan tentang adanya informasi hoax ya, maka Bawaslu tetap menerima laporan tersebut. Kita punya waktu nih Mas Reja 2 hari ya untuk melakukan kajian awal apakah laporan tersebut memenuhi ketersyaratan formil material tidak dari informasi hoax tersebut gitu loh. Nah kalau kita merujuk karena kita acuannya di Undang-Undang 7 tahun 2017 kalau merujuk ke ketentuan pasal di 280 ya ayat 1 huruf C. Ini kaitannya macam-macam ini. Apakah hoax dalam mengandung nilainya politik atau misalkan ujaran kebencian atau hoax yang masuk ke ruang fitnah dan sebagainya. Ternyata ini kalau laporan tersebut masuk ke dugaan pelanggaran pidana pemilu tentunya terlepas ini pintu masuknya dari hasil pengawasan kita ini lebih banyak ke pintu masuknya ke laporan. Jadi laporan tersebut yang kemudian Bawaslu menindaklanjuti 2 hari dalam kajian awal tersebut untuk memeriksa ketersyaratan formil material tersebut Mas Reja. Apakah misalkan sudah memenuhi syarat formil material Bawaslu menindaklanjuti dari proses laporan tersebut. Nah ini banyak informasi-informasi yang masuk ke Bawaslu, hanya saja memang ini saya perlu mengedukasi juga nih buat para pemirsa ya. Walaupun banyak informasi hoax ya, karena undang-undang pemilu ini di 7/2017 ini kita mengenal istilah metodenya lex specialis gitu loh. Jadi mana yang masuk dalam kategori pelanggaran pemilu dan mana yang masuk kategori pelanggaran pidana umum gitu loh. Ini yang kemudian kita mengalami satu keterbatasan dalam proses penanganan. Misalkan yang melakukan hoax itu kalau merujuk ke 280 pasal tersebut itu dilakukan oleh pelaksana, kemudian peserta dan tim. Jadi kalau misalkan dia tidak melakukan hoaxnya, informasi ujaran kebencian, kalau merujuk ke 281 huruf C tersebut bukan dilakukan oleh pelaksana peserta tim, itulah yang agak sulitan gitu loh. Ini hanya kecuali ini ya, ini hanya kecuali ya informasi ini Mbak Sarah informasinya. Kalau itu nanti dilakukan pada hari H, pencoblosan pemungutan suara, maka unsurnya itu setiap orang gitu loh. Jadi di tahapan kampanye ini ya masih merujuk ke subjek hukumnya yaitu pelaksana,
peserta atau tim gitu loh. Oke. Tetapi kalaupun nanti hari tenang, ini kan nanti ada hari tenang nih. Ya, pekan depan ya Pak ya. Iya, hari di mana tidak boleh ada aktivitas yang sifatnya kampanye. Oke. Nah kan kampanye kan dari 28 November sampai 10 Februari. Kemudian ada waktu nanti 11, 12, 13, itu hari tenang. Ini banyak nanti nih. Artinya buat kami nih penyelenggara ya, hari tenang itu bukannya hari tenang gitu loh. Malah lebih sibuk malah ya Pak lebih biasanya. betul. Iya, banyak serangan-serangan yang dikhawatirkan, serangan subuh, serangan duha, ya kan, Dan itu serangan macam-macam ini Mas bisa Aya, dari menimbulkan sosial media akhirnya begitu ya. nggak tenang kita Oke. gitu loh. Nah, itu masih unsurnya, masih subjek hukumnya di hari tenang pun pelaksana peserta dan tim. Oke. Tapi kalau misalkan peristiwa hoax-nya itu dilakukan pada hari H nanti ya, itu unsurnya setiap orang. Baik. Baik. Hati-hati itu. Iya, itu harus Bukan berhati-hati hari ya. tenang malah lebih Malah pusing lebih kalau untuk pusing Bawaslu begitu ya. ya. Tapi kita akan cek teman-teman lain ya. Misalnya dari TikTok Indonesia, tadi kan juga memiliki data dan akan memaparkan begitu ya. Mungkin Mas Faris bisa memberikan informasi juga kepada kita seperti apa. Kalau tadi Bawaslu memiliki 2 aplikasi berbeda kalau begitu ya. misalnya Kalau dari TikTok Indonesia TikTok seperti apa? bagaimana? Silakan. Siap. Boleh ke depan nggak? Boleh, Boleh. Biar berdiri sedikit ya. Izin ya Pak ya. Silakan. Siap. Slide-nya dong. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Segar ya? Oke, perkenalkan saya Faris, Public Policy dan Government Relation dari TikTok Indonesia. Nah, ini mau share sedikit tentang, halo tes. Nah, mau share tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh TikTok dalam menjaga platform TikTok aman dan nyaman bagi pengguna terutama pada masa pemilu. Sebelum memulai mengenai langkah dan effort yang telah TikTok lakukan, teman-teman di sini TikTok sebenarnya core-nya bukan tes. Ya, sorry. Ya, jadi kami sedikit berbeda dari sosial media yang teman-teman sudah pahami atau gunakan sebelumnya. Nah, TikTok adalah platform berbagi video pendek di mana yang core dari TikTok adalah creativity dan inspiring creativity dan core-nya adalah entertainment. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah sangat karena TikTok alhamdulillah selama lebih dari 4 tahun beroperasi di Indonesia mendapatkan sambutan yang luar biasa dari warga Indonesia dan hari ini TikTok juga digunakan tidak hanya lagi untuk berbagi entertainment tapi juga berbagi tentang edukasi gitu. Lanjut. Tadi sudah dibilang bahwa misi TikTok adalah menginspirasi kreativitas dan membawa kebahagiaan. Nanti aku juga bisa share mengenai beberapa langkah yang kita lakukan untuk embracing tujuan ini. Lanjut. Nah, ini yang aku mau bahas dan penting bagi teman-teman pengguna TikTok bahwa algoritma TikTok FYP yang kita biasa kenal itu yang mengatur adalah pengguna. Jadi teman-teman di sini itu bisa mengkontrol FYP milik teman-teman masing-masing. Bagaimana mengkontrolnya? Bagaimana sih cara sistem FYP itu merekomendasikan video kepada teman-teman? Ini ada 3 komponen yang menjadi penentu FYP itu video apa yang masuk ke FYP teman-teman. Yang pertama adalah interaksi pengguna selama menggunakan TikTok. Misalnya saat teman-teman likes, komen, share, tonton sampai habis. Itu berpengaruh terhadap FYP dan video-video yang masuk FYP teman-teman. Misalnya kalau saya sukanya sepak bola misalnya, teknologi. Maka FYP saya pasti akan beda nih dengan Mas Doni sukanya traveling. Nah, itu karena apa? Karena interaksi tadi. Jadi teman-teman bisa mengkontrol itu. Nah, apabila teman-teman tidak suka dengan video yang misalnya tiba-tiba saya masuk video tentang make up misalnya. Saya nggak suka. Saya bisa sampaikan itu kepada si FYP tadi. Gua nggak suka nih yang make up. Caranya gimana? Langsung di skip. Itu akan menjadi sinyal bahwa kita nggak suka dengan video tersebut. Atau bahkan kita bisa tahan lama di videonya, itu pilih tidak tertarik atau not interested. Maka nanti sistem tidak akan lagi merekomendasikan video dengan tipe seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian ada yang berkaitan
Tes. 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 Ya, yang kedua adalah informasi video. Jadi informasi video yang ada di video yang kita upload sebagai kreator, misalnya teman-teman bikin konten, itu juga berpengaruh terhadap distribusi dari FYP-nya. Dan yang paling terakhir adalah yang berkaitan dengan pengaturan perangkat. Jadi apabila teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, maka konten-konten yang akan didistribusikan di FYP teman-teman itu akan lebih banyak dari konten-konten Indonesia. Nah, apabila teman-teman mengganti bahasanya, misalnya pengaturannya jadi bahasa Inggris, maka konten-konten luar juga akan direkomendasikan kepada teman-teman. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap FYP teman-teman tadi. Lanjut. Next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, tombol tidak tertarik. Lanjut. Ini untuk filter, kalau misalnya kita nggak suka ada tipe-tipe tertentu muncul di FYP kita bisa filter kata kuncinya. Lanjut. Nah, ini yang paling penting, yang mungkin jarang diketahui oleh pengguna TikTok gitu. Bahwa kita bisa melakukan penyegaran bagi FYP kita. Misalnya, kita udah lagi nggak suka lagi nih, soal misal saya udah nggak suka lagi bola atau teknologi, lagi pengen lihat yang traveling. Tapi FYP-nya masih sekitar bola dan teknologi. Maka saya bisa melakukan penyegaran, refresh FYP saya. Mulai dari awal lagi. Jadi teman-teman bisa menuju pengaturan dan privasi, lari ke preferensi konten, itu bisa melakukan segarkan feed untuk Anda. Jadi saat melakukan itu, maka FYP-nya akan mulai dari nol lagi. Persis seperti teman-teman baru bikin akun TikTok. Ya, kayak waktu baru bikin akun TikTok, pasti akan ada pertanyaan, oh konten-konten apa yang disuka? Ada dipilih 3 kategori misalnya. Nah, itu akan membuat si FYP-nya tadi, oh mengulang lagi nih. Oh, Faris sukanya jadinya misalnya traveling, misalnya education, DIY. Nah, makanya berubah dari awal. Nah, itu yang kami lakukan agar pengguna itu punya kontrol terhadap FYP-nya. Jadi kalau teman-teman udah nggak suka dengan FYP teman-teman, refresh saja. Lanjut. Ini yang saya bilang tadi, lanjut. Nah, di TikTok ada 3 komponen besar yang kami lakukan untuk memastikan pengguna itu aman dan nyaman menggunakan TikTok. Pertama adalah kebijakan dan kontrol. Yang di awal saya sempat sampaikan tadi. Kami punya panduan komunitas yang jadi acuan basis yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di TikTok. Dan untuk menjalankan itu ada teknologi dan manusia, di mana ada fungsi sistem mesin dan juga moderator manusia yang menjalankan panduan komunitas tadi. Dan yang terakhir ada adaptasi kebudayaan dan kustomisasi, di mana bagi policy tadi, panduan komunitas tadi, kami juga update secara berkala. Karena kan tantangan dan perkembangan isu-isu itu juga berkembang. Makanya kami juga tidak tinggal diam. Kami berkomunikasi dengan pemerintah, civil society, expert akademia untuk mengupdate policy-policy yang ada di TikTok. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan mengenai update policy. Lanjut. Nah, TikTok akan menghapus konten yang melanggar panduan komunitas. Dan apabila ada pengguna yang secara konsisten melakukan pelanggaran panduan komunitas, maka akunnya akan kami hapus juga, akan ban secara permanen. Dan apabila kami menemukan ada pelanggaran yang berkaitan dengan masalah hukum, kami akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melaporkan kasus tersebut. Jadi ini komitmen yang TikTok ambil untuk memastikan pengguna kita tuh aman selama berada di TikTok. Lanjut. Nah, ini. Berkaitan dengan pemilu, salah satu komponen panduan komunitas itu ada yang namanya integritas sipil dan pemilihan umum. Jadi ada konten yang tidak diizinkan, ada yang konten tidak diizinkan di FYP, kalau misalnya belum clear bahwa itu benar atau tidak, dan ada yang diizinkan. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di belakang, lanjut. Nah, berkaitan dengan pemilu, ada 4 hal besar yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami melarang iklan politik. Ini dari awal TikTok berdiri, jadi tidak ada iklan politik. Kami juga melakukan pembatasan terhadap akun-akun milik pemerintah, politisi dan political party, di mana mereka tidak bisa mengakses fitur monetisasi yang ada di TikTok.
Next. Nah ini juga Pak Puadi, makasih banyak. TikTok juga punya kerjasama dengan Bawaslu. Kita signing MOU di September tahun lalu sama KPU di November. Ini yang TikTok lakukan untuk bisa gandeng tangan nih untuk menjaga proses pemilu di 2024 ini. Next. TikTok juga melakukan kerjasama dengan pemeriksa fakta di Indonesia. Kita kerjasama dengan Perludem dan Mafindo. Kita punya Dewan Penasihat Keamanan. Ada Mbak Anita Wahid yang tergabung di Safety Advisory Council kami di level Southeast Asia, di mana beliau memberikan masukan dan rekomendasi kepada TikTok apabila ada tren-tren pelanggaran yang terjadi di dunia digital. Dan terakhir ada mitra keamanan seperti Perludem dan Mafindo tadi. Lanjut. Nah, ini kampanye yang TikTok lakukan untuk menjaga pemilu di 2024 berlangsung aman dan nyaman di TikTok. Jadi kami meluncurkan Pusat Panduan Pemilu 2024. Teman-teman di sini bisa cari dengan tagar pemilu presiden, pemilu 2024 atau tagar kandidat. Itu akan diarahkan ke landing page ini. Di mana di landing page ini ada banyak informasi mengenai kepemiluan yang teman-teman bisa cari tahu. Termasuk juga bagaimana cara melaporkan apabila menemukan pelanggaran. Nah, semua informasi ini datang dari KPU dan Bawaslu. Kami juga mencantumkan informasi dari Perludem dan Mafindo agar teman-teman dapat informasi yang akurat mengenai kepemiluan ini. Baik, informasinya ya. Saya pun baru tahu FYP itu bisa di-refresh. Terima kasih, Mas Farid sudah duduk kembali. Soalnya, ya, karena isi FYP itu kan beragam ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Faris begitu ya. Kalau saya mungkin ada konten beauty, tapi ternyata di Reza itu isinya pargoy. Jadi mungkin bisa di-refresh lagi ya. Bisa untuk dapatkan informasi politik yang pastinya nggak hoax. Iya, dan tadi saya juga mengapresiasi ya begitu ya, TikTok ternyata banyak kerjasama juga dengan Bawaslu, dengan KPU untuk pemilu tahun ini gitu, tahun 2024. Dan juga tadi saya melihat adanya larangan iklan politik begitu ya Mas Faris ya? Betul, jadi dari awal TikTok berdiri, ini bukan cuma karena pemilu Indonesia ya, tapi dari awal kami berdiri kami sudah tidak mengizinkan iklan politik karena TikTok sendiri bukan platform politik. Gitu. Oke, terima kasih tentu saja untuk Mas Faris Mufid atas pemaparannya. Mungkin kita langsung saja gitu ya ke next materi untuk Pak Doni. Dari Siberkreasi. Boleh ya. langsung nih dari Siberkreasi. Selamat pagi silakan kawan-kawan semua. Sehat? Ini ada guru saya Mas Denis. Izin, saya duluan Mas. Kita akan lihat dengan cepat ya, sekitar mudah-mudahan nggak lebih dari 7 menit. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak bangsa yang punya bambu runcing dalam tanda kutip. Sekarang kita sedang berjuang menegakkan demokrasi dan seterusnya. Kita punya bambu runcing kita masing-masing yang dipegang kawan-kawan. Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan Indonesia nanti melewati pemilu tahun ini itu tetap damai, tetap rukun. Kita lihat ya. Ini saya akan kasih data dulu. Ini riset dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang baru saja dirilis sekitar belum ada seminggu yang lalu. Kita lihat di sini dari Januari sampai Desember 2023 ya. Ditemukan ada 2.300 hoax. Boleh mundur sedikit? Tadi kelewatan. Ya. Khusus tentang hoax tentang politik di Januari sampai Desember itu ada 2.300 lebih. Apalagi sekarang masuk 2024 tentu tambah lagi angkanya. Dari 2.300 hoax tentang politik, setengahnya itu terkait dengan pemilu. Karena politik banyak, nggak cuma pemilu. Tetapi setengahnya itu tentang pemilu. Ada 2.300 hoax. Yang nanti disebar tuh kemana-mana, ke platform mana-mana aja tuh. Termasuk nanti ke TikTok segala macam. Kita lihat ya. Lanjut, next. Kita lihat dari tahun ke tahun. Ini data masih dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Kita lihat grafiknya semakin dekat ke pelaksanaan pemilu. Makanya kawan-kawan Bawaslu ini pasti bisa-bisa enggak tidur ini.
ngawasinnya dunia maya, dunia goib, sampai dunia yang real, dilihat terus naik tinggi. Dan platformnya, ini menurut Mavindo ya, hasil riset Mavindo, pada saat dilaporkan ditemukan ada YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Beruntung sekali, tadi saya dijelasin sama Mas Faris juga nih, menyenangkan mendengarkannya. TikTok melakukan berbagai upaya, tadi saya nggak promosi TikTok ya, saya pakai TikTok juga suka bingung masih harus belajar bikin konten. Kenapa kalau bikin konten di TikTok itu, kalau mau serius-serius banget malah nggak banyak nonton, tapi kalau kontennya serius tapi dibawakan dengan santuy, jadi banyak. Nah saya lagi masih belajar. TikTok dengan AI-nya, dengan teknologinya itu berhasil menekan segala macam disinformasi. Berikan aplaus dulu dong buat kawan-kawan ini TikTok dan teman-teman milenial dan Bawaslu tentunya yang juga udah menang panting. Oke, lanjut. Kenapa kita bisa kena hoax? Simple. Karena kita suka ngobrol. Mungkin kita bapak-bapak ngobrol di pos ronda, kita sambil ngopi-ngopi. Mungkin ibu-ibu ini, jadi ini bukan laki-laki perempuan ya, ibu-ibu mungkin sambil ngobrol, lagi beli sayur, ngobrol, ngerumpi segala macam. Jadi mau bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, pun yang sudah senior, tetap. Kenapa? Bisik-bisik tetangga. Ini kalau yang ngomong teman saya, bener kok kata teman saya, bener kok. Ah, masa sih iya? Itu ngomong barusan ibu itu misalnya, itu ngomong sahabat saya misalnya. Bisik-bisik saudara, kawan, ada iming-iming pahala, sebarkan, jaga Indonesia, jaga segala macam gitu. Kita ada iming-iming untuk melakukan pahala. Tidak mau mencari sumber lainnya, sesuai dengan perasaan. Kita pokoknya udah yakin aja, pokoknya modalnya yakin, pokoknya si A salah, si B bener. Dapat informasi, nah kan bener, padahal itu hoax. Kita udah yakin duluan, itu kalau dalam bahasa istilah digitalnya post-truth. Kita yakin bener bukan karena itu bener, tapi karena bener kok kayaknya, bener kan? Padahal itu salah, itu namanya sesuai dengan pasien kita. Nggak percaya sama sumbernya, terlalu mudah percaya sama sumbernya, dan kemudian sering muncul di Instagram, di medsos, di TikTok, di Facebook, segala macam. Ini sering muncul, berarti apapun yang sering muncul jadi benar. Saya nggak ngerti algoritmanya media sosial seperti apa, sekarang hampir semua yang muncul di media sosial saya, itu si A mengatakan si B begini, B mengatakan C begini. Itu saya nggak tahu siapa yang posting, pokoknya paslon yang ini segala macam. Saya jadi pusing sendiri. Pasti teman-teman merasakan hal yang sama. Lanjut. Tantangannya ini indeks literasi digital yang diluncurkan di 2022 kondisinya. Ini yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bersama teman-teman Kata Data dan juga didukung oleh Siberkreasi. Siberkreasi apa? Siberkreasi adalah Gerakan Nasional Literasi Digital. Nanti saya akan tunjukkan secara cepat. Datanya orang yang informasi di mana? Medsos. Paling tinggi medsos. Tapi kalau ditanya, mampu nggak? Ini respondennya 10.000 orang ya dari Sabang sampai Merauke. Mampu nggak kawan-kawan yang pakai medsos membedakan mana informasi yang hoax atau yang bukan? Antara yakin dan tidak yakin, ragu-ragu, ya bisa iya bisa enggak, saya enggak. Ada yang bilang enggak yakin saya bisa bedain ini berita hoax atau bukan. Sampai sangat tidak yakin. Kalau yang antara yakin dan tidak yakin ditambah tidak yakin sama sangat tidak yakin, 68% pengguna internet Indonesia gitu ya kalau ngomongin risetnya, enggak yakin informasi yang dia dapat di medsos itu benar apa enggak. Dia enggak tahu caranya bedain. Padahal yang pertama dicari ada medsos. Lanjut. Boleh next. Nah, mengapa hoax itu berbahaya? Teman-teman lihat data di depan. Data risetnya MIT. Dia ngomong seperti ini. Tahu nggak? Hari ini ada hoax. Jam 10 ada hoax dibuat. Kalau didiamkan 24 jam pertama, ada satu hoax 24 jam pertama, dia akan nyebar ke downline 10. Paham downline ya? Ada MLM dulu, ada yang pegiat MLM di sini. Ada ya, paham ya? Nawarin segala macam. Nah, kayak downline, satu orang ke dua orang lagi ke dua orang lagi. Tapi kan kita satu orang nggak, kita ini nggak cuma nyebar ke satu dua orang, ke dua grup alumni kita sama grup keluarga. Itu isinya berapa orang situ. Itu namanya downline. Downline 1, downline 2, terus ke bawah.
24 jam pertama hoax didiamkan, dia akan ke 10 downline. Kalau mau klarifikasi, kemudian klarifikasi, Bawaslu mengeluarkan klarifikasi misalnya, itu adalah hoax. Untuk mencapai 10 downline yang sama, hoax tadi cuma butuh 1 hari. Klarifikasinya butuh 20 hari untuk mencapai jumlah orang yang sama. Kenapa? Karena begitu ada hoax, wah saya mau nyebarin, ini penting nih. Wah saya harus milih paslon yang ini, karena paslon yang ini banyak sekali disinformasinya. Begitu kita sebarin, lalu ada klarifikasi. Oh ternyata tadi hoax, kita udah kadung malu. Atau, oh kan tadi saya nyebarin buat jaga-jaga. Jadi si klarifikasinya nggak ikut kita sebarin. Itu mengapa hoax itu cepat banget geraknya. Begitu diklarifikasi, lambat kerusakan sudah terjadi. Damage has been done. Sudah terjadi kericuhan, bisa terjadi kerusuhan, segala macam. Lanjut aja dulu. Kita percepat. Next. Apa risiko percaya hoax? Jelas kawan-kawan kita itu udah belajar banyak banget dari sejarah Indonesia yang dibuat kacau balau karena hoax, kerusuhan, bakar-bakaran, demo yang destruktif, yang merusak. Termasuk nanti ada ikut-ikutan kena hasut, perselisihan dan segala macam. Dan yang poin yang paling bawah tadi kehilangan kepercayaan pada aparat setempat. Saya yakin Bawaslu pusing. Kenapa? Nanti menjelang nanti penghitungan suara dan segala macam akan ada hoax yang mendelegitimasi, yang bilang ini nggak sah hitungannya. Dibikin hoax, dibikin kacau. Kenapa? Orang jadi nggak percaya sama Bawaslu, sama KPU, sama penyelenggara itu. Hati-hati ya dengan hoax. Lanjut. Nah, ini tinggal 2 slide terakhir. Ingat, kita punya undang-undang ITE yang sudah direvisi dengan nomor 1/24. Ya, undang-undang ITE sudah jelas dan jelas sekali mengatakan jika penyebaran informasi, penyebaran hoax ada hukumannya. Jangan sampai kita berurusan dengan hukum karena urusannya hoax. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang seperti janji saya tadi, kita harus berjuang. Anak muda, milenial, kalau zaman dulu disuruh perang itu pegang senjata, bambu runcing, sekarang semua pegang handphone. Itu bambu runcing kita. Untuk melawan apa? Melawan sesuatu yang bisa menggerogoti Indonesia. Pakai handphonenya. Oke, next. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, memastikan kalau dapat berita, ya ini namanya kaidah informasi. Kalau belum dapat informasi, belum tentu benar, jangan disebarin. Terus kalau misalnya benar, tapi nggak ada manfaatnya, kan gibah namanya. Nggak usah disebarin juga dah. Bagaimana tahu benar atau enggaknya? Kawan-kawan nanti buka, pakai browser, pakai Firefox, pakai Mozilla, pakai apapun. s.id/cek hoax. Buka pakai browser, s.id/cek hoax. Itu sudah ada search engine khusus, pakai engine-nya engine Google, tetapi kita ambil database-nya dari seluruh hoax di banking. Orang-orang yang melakukan pemeriksaan hoax, ada Mavindo, ada Kementerian Kominfo, ada Aliansi Jurnalis Cek Fakta dan segala macam. Kita pakai itu, jadi bisa nyari nih informasinya seperti apa. Pakai slide terakhir Mas. Nah itu kemudian siberkreasi sekali lagi adalah gerakan nasionalisasi digital. Sudah ada materi-materi yang bisa teman-teman pakai. Silakan download di gnld.siberkreasi.id/modul. L-nya turun ke bawah ya. Atau s.id/modul 4 pilar. Silakan dipakai, silakan unduh, dipakai untuk ngajar. Gunakan ini untuk sebagai bambu runcing kita handphone kita. Terima kasih, saya kembalikan. Baik. Terima kasih Pak Doni Budi Utoyo dari Siberkreasi ini. Jadi kita bisa tahu ya Zaya, ternyata memang banyak info yang beredar khususnya di sosmed gitu dibandingkan di media lain, dan ternyata hoax itu lebih cepat nyebar daripada klarifikasinya. Betul, dan ternyata di zaman sekarang handphone kita itu ibarat bambu runcing ya kan. Jadi harus benar-benar sebisa mungkin digunakan untuk hal-hal yang baik supaya tidak termakan dengan informasi hoax. Ini ternyata nggak berasa banget bahwa ketiga narasumber kita sudah memberikan informasi. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah lagi untuk para narasumber kita yang sudah
memaparkan informasi luar biasanya. Kerawanan hoaks dan misinformasi jelang pemilu berpotensi membuat perpecahan di masyarakat. Meski filterisasi sudah dilakukan pemerintah dan banyak pihak, nyatanya serangan hoaks masih kerap terjadi di ruang digital. Literasi yang baik serta pentingnya saling menjaga perdamaian menjadi tameng yang paling ampuh untuk menetralisir suasana jelang pemilihan umum. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajak masyarakat untuk saling mengawasi dan memantau pelaksanaan Pesta Demokrasi 14 Februari yang akan datang. Sejalan dengan Menkominfo, jajaran TNI, Polri, Kejaksaan Agung hingga Bawaslu sepakat untuk menjaga harmonisasi dan pemilu damai 2024. Luar biasa dan tentu saja seminggu bukanlah waktu yang lama. Ya. Sebentar lagi sudah di depan mata. Dan kita juga berharap tentu saja kita tahu bahwa Jakarta ini merupakan melting pot, tempat berkumpulnya orang-orang yang bahkan berasal dari luar daerah. Dan kita juga berharap jika memang Anda KTP-nya masih berasal dari daerah asal Anda masing-masing, jangan lupa bahwa tanggal 7 ini merupakan hari terakhir untuk bisa Anda tentunya memilih TPS terdekat di Jakarta atau di kota manapun Anda akan mengambil atau juga pemungutan suara yang Anda lakukan. Betul, dan perlu kita ingat juga bahwa persentase pemilih di Pesta Demokrasi 2024 ini sungguh berwarna dari ragam generasi. Tidak boleh kita lupakan juga adik-adik Gen Z yang sudah bisa turut meramaikan Pesta Demokrasi kali ini. Untuk pertama kalinya mereka akan menjadi pemilih pemula. Sesuai dengan topik yang tadi sudah dibahas mengenai bagaimana pentingnya dampak digital kepada para pemilih. Dan tentu saja kami juga ingin melihat dan juga mendengar di mana suara dan juga semangat Gen Z Indonesia. Selamat siang. Ini dia Gen Z yang begitu aktif sekali di media sosial. Dan tentu saja kami juga mengkampanyekan tentunya untuk tidak menyebar berita bohong ataupun juga hoax dan berita apapun yang bisa merugikan tentu saja entah dari satu sisi atau sisi yang lainnya. Untuk tidak saling menyerang karena sekali lagi pemilu damailah yang kita inginkan. Betul, dan sebelum kita lanjut ke penampilan yang pastinya juga sudah dinanti-nantikan, kami ingin meminta waktunya kembali kepada tamu undangan kita yang luar biasa untuk berbincang-bincang sebentar. Boleh ya? Mengenai harmoni pemilu damai 2024 hari ini. Izinkan kami untuk dapat menyapa secara langsung. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Selamat pagi Pak, boleh kami minta bagaimana sepatah dua patah kata untuk menyambut harmoni pemilu damai? Pemilunya masyarakat Indonesia, pesertanya, partai politiknya, semua orang Indonesia, semua saudara-saudara kita sebagai sesama anak bangsa. Jadi ini kontestasi sesama anak bangsa. Karena itulah kita mengharapkan pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang damai dan menyatukan negeri. Karena Indonesia bisa jadi negara maju kalau kita semua bersatu. Indonesia bisa menjadi negara maju kalau kita semua bersatu. Jadi jangan lupa ya, tanggal 14 Februari biasa diingat sebagai hari kasih sayang, tapi akan juga menjadi hari kasih suara. Jangan lupa kasih sayang dalam bentuk suara ya. Lalu bagaimana Bapak melihat generasi muda yang untuk pertama kalinya nih Pak akan mengikuti rangkaian pemilu? Karena Gen Z persentasenya 60 hingga 70% digabungkan dengan milenial akan menjadi pemilih di tahun ini. Dengan banyaknya pemilih muda di pemilu 2024 ini makin membuat kita harus optimis bahwa generasi muda kita lah yang akan menjadi penopang, menjadi penggerak sekaligus yang akan mengisi Indonesia Emas 2045. Karena mereka masih punya waktu yang cukup menuju 2045. Coba sekarang yang umurnya 21 tahun lagi baru umur 41 tahun. Masih hot-hotnya untuk berkarya bagi negeri tercinta.
Masih hot-hotnya berkarya untuk Indonesia. Memang ya, jadi semangat generasi emas. Jangan lupa digunakan hak suaranya, jangan sampai golput karena akan sangat berarti. Baik, dan tentu saja kita ingatkan sekali lagi 14 Februari gunakan hak kita sebagai warga negara yang baik. Dan seperti yang kita janjikan, kita juga akan menyaksikan penampilan yang begitu luar biasa. Di konser ini kita akan memiliki begitu banyak sekali performer-performer yang tentunya kita tahu dan juga hafal lagunya untuk bisa bernyanyi bersama. Dan saya juga pasti penasaran, saya mau sapa Bapak Muhammad Fadil Imran. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak tentu saja dari Kepolisian Republik Indonesia. Ini saya mau nanya agak serius, nggak apa-apa ya Pak? Oh, boleh. Oh, boleh. Bagaimana untuk pengamanan sendiri Pak di tanggal 14 Februari nanti? Saya baru saja kembali dari lapangan Cikeas untuk melihat kesiapan Polri. Alhamdulillah kita siap untuk mengamankan pesta demokrasi sehingga terwujud pemilu yang damai untuk memilih pemimpin nasional dan wakil kita di legislatif. Kita siap untuk mengamankan. Bapak, salam hormat kami untuk keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih banyak. Baik, Konsita, tampaknya kita juga di sini kami ingin menyapa untuk Laksamana Muda TNI Bapak Kresno Buntoro SHLLMPHD. Boleh kita berikan tepuk tangan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, dengan melihatnya kesiapan yang sangat luar biasa, antusias Gen Z sendiri ya Pak, anak muda bangsa. Bapak melihatnya di 2024 ini seperti apa? Pemilu 2024 akan berjalan dengan harmoni dan damai. Pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi penerus bangsa? Pergunakan hak pilih Anda dengan bijaksana untuk menuju Indonesia yang sejahtera. Baik, terima kasih banyak Bapak. Salam hormat kami juga untuk keluarga besar. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang belum kita ajak berbincang-bincang. Selamat pagi kepada Profesor Dr. Reda Mantovani. Selamat pagi Pak. Pagi apa siang? Ini masih pagi lah, supaya kita semangatnya seperti di pagi hari terus Pak. Saya boleh minta pendapatnya sedikit mengenai geliat atau antusiasme. Oh boleh Pak, silakan. Geliat dan juga antusiasme dari para penduduk Indonesia jelang Pesta Demokrasi 2024 dari sudut pandang Bapak sejauh ini seperti apa Pak? Oh, saya melihat memang antusiasme, terutama kalangan generasi muda ini itu sangat-sangat antusias ya. Nah, harapannya ya di 14 Februari ini harus menggunakan suaranya dengan sebaik-baiknya dan Anda harus diingat nih bahwa digital itu penting, tetapi jari ini juga harus hati-hati ya, jangan sampai ada penyalahgunaan, ikut-ikutan nyebar hoax. Baca dulu, literasinya itu harus diteliti, jangan mencap ikut-ikutan emosi dan sebar, emosi sebar, akhirnya apa? Masa depan jadi tidak jelas jadinya. Ya, mudah-mudahan generasi muda kita ini literasi digitalnya sudah semakin bagus dan pemilu akan berjalan damai dan sukses. Amin. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang ketikanmu harimaumu juga ya Pak. Dan jangan lupa ada undang-undang ITE di dalamnya ya Pak, hati-hati. Banyak sekali tamu VIP kita di perjumpaan kali ini, masih ada satu nama yang aku juga tertarik sekali untuk turut ajak berbincang-bincang, boleh ya? Silakan. Berikutnya kami ingin bertanya kepada Bapak Puadi SPD MM selaku anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Boleh dong saya minta tepuk tangannya. Kita ke sana langsung ya. Baik Bapak, silakan boleh pakai mic saya Pak ya. Bapak hari ini sepertinya ceria sekali ya Pak, penuh dengan senyum. Boleh kita berdiri bersama Pak? Menghadap teman-teman yang sudah hadir langsung di Balai Sarbini sekaligus menyapa yang sedang menyaksikan melalui CNN Indonesia.
Bagaimana Bapak melihat semangat dari seluruh masyarakat Indonesia, apalagi sekarang hanya 1 minggu saja jaraknya menuju waktunya kita menentukan masa depan Indonesia, memberikan suara untuk masa depan yang lebih baik. Buat saya ini luar biasa sekali anak-anak muda sekarang ya. Karena harus bisa memanfaatkan dan meluangkan waktu pada hari H nanti tanggal 14. Satu suara buat generasi muda ini menentukan 5 tahun masa depan arah bangsa kemana. Jadi luangkan waktu, pandang ke depan untuk berpikir lebih maju lagi. Kemudian kami Bawaslu mungkin sedikit menghimbau nih ya. Karena kami pengawas pemilu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan lancar, aman, tertib, ya, berintegritas. Tentunya harus dijalankan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Dan berharap nanti pada sampai hari H nanti, begitu banyak nanti ada informasi kaitannya dengan dugaan pelanggaran, mohon dilaporkan ke Bawaslu. Cuma laporannya kalau bisa jangan laporan yang hoax ya, harus ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak, itu Terima hati-hati kasih. ya. Salam untuk Bawaslu keluarga besar, tentu saja semoga diberikan kesehatan sampai dengan nanti tanggal 14 Februari. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tamu kehormatan. Jangan lupa pastikan di tanggal 14 Februari nanti bukan lagi menjadi hari kasih sayang tapi hari kasih suara. Yes. Gunakan hak pilih kita. Ingat ada 204 juta, lebih dari 204 juta yang akan menggunakan hak suara. Termasuk Anda, termasuk kita, termasuk saya dan juga Consita. Betul, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan pemilu damai 2024 yang tidak kalah penting adalah jangan golput.